Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Laura Fadilia Tiara KWS dari UIN Juresio Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait esai dengan tema sosial yang berjudul Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Bagaimana penjelasannya? Jangan lupa disimak ya. Oke, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kemiskinan. Jadi, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan ketimpangan pembangunan. Nah, menurut pengertian, kemiskinan adalah keadaan di mana seorang individu itu terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan juga papan. Nah, kemiskinan juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu disebabkan oleh rendahnya pendapatan, kesenjangan pendidikan, yang ketiga pengangguran, dan yang terakhir perbedaan geografis dan juga budaya. Selanjutnya, kemiskinan itu juga ada beberapa jenis. Yang pertama, kemiskinan makro, dan yang kedua, kemiskinan mikro. Kemiskinan makro sendiri adalah kemiskinan yang diukur dengan basic needs approach dan juga pendekatan moneter. Sedangkan kemiskinan mikro itu diukur menggunakan pendekatan multidimensi dan juga non-moneter. Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025 telah mengeluarkan data kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tingkat kemiskinan nasional di Indonesia mencapai angka 8,47% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 23,85 juta orang dengan garis kemiskinan sekitar Rp609.160 per kapita per bulan, dengan perbedaan antar wilayah yang signifikan. Angka kemiskinan di kota dan di desa tentunya memiliki perbedaan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh BPS, diketahui bahwa angka kemiskinan di desa mencapai angka 11,3% dengan predikat menurun. Sedangkan di perkotaan mencapai angka 6,73% dengan predikat meningkat. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan pengeluaran yang melebar di kota. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025, diketahui bahwa terjadi ketimpangan sosial. Gini rasio nasional menurun menjadi 0,375 dengan ketimpangan tertinggi terjadi di daerah DKI Jakarta dengan 0,441. Dengan begitu, dapat dilihat perbandingan antar provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi terjadi di Papua Nugini dengan persentase 30,3% dan terendah terjadi di Bali dengan 3,72%. Kemiskinan tentunya memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan. Di sini ada beberapa dampak kemiskinan. Yang pertama yaitu menurunkan akses pendidikan, yang kedua meningkatkan kriminalitas, yang ketiga menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ketidakmerataan pembangunan. Oleh karena itu, dapat dilaksanakan upaya pemerintahan untuk menanggulangi kemiskinan. Di sini, upaya pemerintah yang dapat dilaksanakan yaitu yang pertama melaksanakan program perlindungan sosial, yang kedua adanya pemberdayaan UMKM, yang ketiga peningkatan akses pendidikan serta kesehatan, dan yang terakhir pemerataan pembangunan. Nah, dengan begitu saya beropini bahwa kemiskinan di Indonesia itu merupakan suatu persoalan yang multidimensi. Dengan adanya kenaikan kemiskinan di perkotaan, hal itu menunjukkan bahwa ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, diperlukan strategi pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Tulisan esai dengan tema sosial yang berjudul Tingkat Kemiskinan di Indonesia ini menyajikan informasi sebagai makna data. Hal ini karena di setiap penjelasannya disusun berdasarkan hasil analisis dan
interpretasi terhadap data yang tersedia. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan terkait esai dengan tema sosial yang berjudul Tingkat Kemiskinan di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Saya berharap ini dapat bermanfaat dan terima kasih dan enjoy for watching. Bye bye.